Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Barudin, SPD MPD, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Perkenalkan, nama saya Kos Fadil Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 2280006. Izinkan saya untuk memaparkan hasil proyek citizenship yang berjudul Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada latar belakang masalah otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Melalui otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan dekat dengan pada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, maupun administrasi kependudukan. Selain itu, dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran daerah juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bertujuan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan otonomi daerah, serta mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Penelitian ini juga menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, berita-berita, atau jurnal, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan otonomi daerah serta kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur ini. Selanjutnya pada bab 2, kajian teori, yaitu mengenai landasan teori yang menjadi dasar penelitian. Teori utama yang digunakan adalah otonomi daerah dan pelayanan publik. Otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, akses infrastruktur, administrasi kependudukan, dan perizinan. Pelayanan publik yang baik harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam penelitian ini, otonomi daerah dipahami sebagai instrumen yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan para masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mempercepat pembangunan daerah. Namun, keberhasilan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam, kapasitas, kelembagaan, dan infrastruktur yang cukup memadai. Baik, selanjutnya pada bab 3 dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif, deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintahan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pelayanan publik dan pelaksanaan otonomi daerah di Nusa Tenggara Timur. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan, faktor penghambat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah. Pada bab 4, hasil dan pembahasan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah dalam pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintahan itu sendiri untuk mengelola berbagai layanan publik sesuai dengan kebutuhan para masyarakat setempat. Kewenangan tersebut
mencakup berbagai bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai kendala atau masalah. Salah satu kendalanya yaitu keterbatasan sumber daya manusia, aparatur yang menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal. Selain itu masih terdapat keterbatasan biaya anggaran dan kapasitas lembaga yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Juga dari sisi eksternal, kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas banyak pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan. Beberapa wilayah masih sulit dijangkau sehingga akses atau infrastruktur untuk masyarakat terhadap pelayanan publik belum cukup merata. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan jaringan internet juga menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Selain itu juga, kinerja birokrasi masih menghadapi tantangan berupa pelayanan yang cenderung mempersulit. Kurangnya koordinasi antar instansi dan orientasi yang masih berfokus pada prosedur dibandingkan hasil pelayanan yang dirasakan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik juga masih relatif rendah. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya perbaikan serta inovasi dan kreativitas yang telah diterapkan, antara lain pelayanan jemput bola ke daerah terpencil, digitalisasi layanan administrasi, serta pelayanan terpadu berbasis teknologi. Inovasi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya pada bab 5 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku. Namun hasilnya belum cukup sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan kapasitas daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah-langkah yang perbaikan seperti peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia serta aparatur, penguatan infrastruktur fisik dan digital, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, serta penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar pelayanan publik dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang cukup nyata bagi para masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan otonomi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada kesiapan keseluruhan sumber daya, kualitas birokrasi, serta komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, merata, serta berkelanjutan. Baik, cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.